khususnya bagi umat muslim, jangan dikit-dikit nanya dalilnya mana. Jangan dikit-dikit nanya Qurannya mana. Giliran dibacain Qurannya, dibacain hadisnya, ngerti gak? Enggak. Ngeselin kayak gitu kan, betul gak? Udahlah, kita nggak usah mikir-mikir maulid dalilnya mana. Ini sudah tradisi kiai-kiai kita dulu. Ini sudah tradisi orang-orang terdahulu. Sampai-sampai Bapak Ibu kalau dibuat lembaga survei, mungkin negara yang paling banyak bikin acara maulid itu negara Indonesia. Ini buktinya sekarang udah tanggal 15 Rabiul Akhir. Rasulullah lahir 12 Rabiul Awal. Ini udah 15 Rabiul Akhir, tapi orang Jambe masih cinta maulid Nabi Muhammad SAW. Ini cuma di Indonesia doang begini. Jadi kalau ada orang datang tiba-tiba gak senang sama maulid, musik acara maulid, artinya itu orang dia gak senang orang Indonesia, dia gak senang kiai-kiai, dia gak senang orang-orang soleh yang sudah bawa tradisi maulid Nabi Muhammad SAW. Udah dari orang dulu, orang tua kita, kakek-kakek kita pada senang maulid. Ini ada kelompok baru datang, dia bilang maulid bid'ah. Dia bilang maulid gak ada dalilnya, betul nggak? Yang begitu-begitu jangan diikutin tuh. Kalau ada orang begitu di Jambe, suruh keluar dari Jambe, betul? Setuju? Kita orang-orang cinta maulid semua kok. Kita ngikutin kiai-kiai kita, apalagi teman-teman Banser. Insya Allah kiai-kiainya orang-orang Banser semuanya cinta maulid, betul? Maka dari itu alhamdulillah, ini orang-orang Jambe senang maulid harus dipertahankan. Negara Indonesia ini negara paling banyak bikin maulid. Jangankan Indonesia, di Arab sana aja Bapak Ibu, di Yaman tuh gak nyampe orang bikin maulid sampai bulan begini. Paling 12 Rabiul Awal, 5 hari setelahnya selesai tutup perayaan maulid. Tapi di Indonesia luar biasa. Sampai-sampai Profesor Dr. As-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki, seorang mufti dari kota Mekah, beliau pernah meriwayatkan cerita sama santri-santrinya bilang begini, wahai santri saya, pada saat saya berziarah ke makam Nabi Muhammad, saya diizinkan Allah untuk bisa memandang Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Memang bisa Bu, orang bisa melihat Nabi di dunia, bisa. Nabi bilang, man ra'ani fil manam faqad ra'ani haqqa. Yang bisa melihat saya dalam mimpi, maka sungguh dia melihat saya secara nyata. Karena setan gak bisa niru wajahnya Nabi Muhammad SAW. Maka para ulama, orang-orang soleh bisa melihat wajahnya Nabi. Beliau pada saat ziarah melihat Nabi Muhammad SAW. Nabi tersenyum kepadanya. Kemudian beliau bilang, ya Rasulullah, saya memandangmu, saya sering berjumpa denganmu, tapi hal ini saya nggak pernah lihat. Apa? Rupanya ada ribuan orang yang berdiri di belakang Nabi Muhammad SAW. Beliau tanya, ya Rasul, itu belakangnya Rasul siapa? Ini ada ribuan orang, siapa? Akhirnya Nabi bilang sama beliau, Profesor Dr. As-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Nabi bilang, di belakang saya ini adalah umat Islam dari negara Indonesia. Sallallahu alaihi Muhammad. Tahu kenapa orang Indo bisa sampai begitu? Nih gara-gara begini. Gara-gara senang sama maulid. Gimana nggak Nabi ikut? Gimana nggak Nabi perhatikan? Gimana nggak Nabi ingat? Orang setiap kita baca salawat, apalagi yang lisannya cekatan, begitu disebut nama Muhammad, itu yang lisannya cekatan, begitu dibaca nama Muhammad, dia jawab salawat buat Nabi. Ibu bapak ketahuilah, nama ibu dan nama bapak ibu, nama kita dan nama orang tua kita sedang menjadi artis di alam arwah sana. Begitu kita baca salawat buat Nabi Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, itu nama kita lagi jadi artis di alam arwah. Kenapa? Karena orang-orang soleh, para arwah di alam arwah sana, mereka pada saat sedang berada di alam arwah, yang mereka nantikan, yang mereka tunggu-tunggu setiap hari adalah apa yang akan dilakukan oleh ruhnya Nabi Muhammad SAW. Mereka memperhatikan ruh Nabi. Begitu ada umat Muhammad baca salawat dan salam kepada Nabi,
maka ruh Nabi Muhammad di sana akan masuk ke dalam jasadnya dan menjawab satu persatu salam orang Indramayu dengan nama dia dan nama orang tuanya. Jadi begitu ibu bapak tadi sallallahu alaihi, itu misalkan ada yang namanya di sini Agus, ada nggak Agus? Ada si Agus? Orang Indramayu namanya siapa biasanya? Siapa? Orang Indramayu siapa biasanya? Maman, ada Maman? Ada? Itu begitu si Agus, si Maman, dia jawab salam buat Nabi. Nabi di Madinah bilang begini, waalaikumsalam warahmatullah Agus. Disebut namanya Nabi. Nih kalau ibu-ibu sini ada yang namanya siapa? Orang Indramayu namanya siapa sih biasanya? Arya. Siapa? Arya. Pokio. Siapa namanya? Arya. Maya. Maya, keren banget orang Jambi namanya Maya. Siapa? Angel. Masa iya orang Indramayu ada namanya Angel? Ada Angel. Laku banget orang Jambi namanya Angel. Makan opak aja tiap hari pakai nama Angel. Jubaida. Tuh namanya pantas Jubaida. Fatimah, Siti, tuh gitu. Itu kalau baca sholawat buat Nabi disebut orang Indramayu namanya sama Nabi. Jadi luar biasa Bu, luar biasa Bapak. Cukup dengan sholawat kepada Nabi. Nabi di Madinah nyebut nama kita. Kalau Nabi sudah merespon, Nabi sudah bereaksi, maka secara otomatis seluruh malaikat Allah akan bereaksi dengan menyampaikan sholawat dan salam kepada orang yang namanya disebut oleh Nabi Muhammad SAW. Kalau malaikat sudah jawab salam buat dia, maka satu paket Bu. Satu paket otomatis, karena paketnya sholawat bukan cuma malaikat doang. Dalam ayatnya dengan jelas, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Tuh, sepaket. Jadi kalau baca salam bukan malaikat doang, sebelum malaikat ada yang lebih utama dan lebih wajib untuk menjawab salam umat Nabi Muhammad. Siapa? Innallaha wa malaikah. Yang pertama Allah dulu, baru malaikat. Loh kalau misalkan orang Jambe cuma sholawat doang buat Nabi, Nabi Muhammad jawab, malaikat jawab, Allah Tuhan semesta alam jawab, adakah yang lebih mulia dari perkumpulan kita di sore hari ini? Maka alhamdulillah syukur sama Allah Ibu. Biar panas begini, biar capek begini, biar lelah begini, namanya cinta kepada Nabi Muhammad SAW jangan pernah sampai padam. Terus pertahankan maulid seperti ini, terus pertahankan cinta Nabi seperti ini, terus pertahankan majelis sholawat seperti ini. Insya Allah sekarang terasa biasa dan akan menjadi luar biasa kelak ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya teringat satu kisah. Kenapa sih orang-orang kalau baca sholawat sama Nabi biasa aja? Kenapa orang hadir maulid Nabi biasa aja? Karena masalahnya cuma satu Bapak Ibu. Dia nggak ngerasain manisnya cinta Nabi. Dia tidak merasakan kehadiran Nabi. Dia tidak merasakan keagungan Nabi. Sehingga dia rasa biasa-biasa aja hadir maulid. Padahal orang dulu kalau udah berkaitan dengan nama Muhammad, hatinya getar, merinding badannya, terasa seakan-akan ada hembusan angin yang berhembus di dalam hatinya. Itu nyaman luar biasa. Orang dulu baca sholawat sampai netes air mata. Orang dulu baca sholawat sampai nangis-nangis. Tapi kita anak muda zaman sekarang, ya Allah, jangankan baca sholawat, dengar cerita tentang Nabi aja udah pada males. Mau ngaji tentang Rasulullah aja sudah pada ngantuk, udah pada bosan, bawaannya pengen cepat pulang, bawaannya pengen cepat selesai. Tahu nggak kenapa terjadi penyakit seperti ini? Karena Nabi Muhammad SAW itu kosong di dalam hatinya. Nggak ada nama Nabi dalam hati, sehingga begitu disebut nama Muhammad biasa-biasa. Padahal Bapak Ibu,
Orang kalau Nabi Muhammad udah ada di dalam hatinya, jangankan 1-2 jam duduk majelis maulid gini, biarpun bertahun-tahun dia harus duduk bersama Nabi Muhammad, insya Allah dia bakal mau pulang, karena sudah ada nama Rasulullah di dalam hatinya. Bukti ada di dalam pengarang maulid Ad-Dibai. Orang-orang NU pasti tahu maulid Diba, karena ini termasuk maulid sepuh. Lain sama maulid Sintud Duror, Dia Ulami, itu maulid-maulid baru sekarang-sekarang. Tapi maulid Diba, Berzanji, Syaraful Anam ini maulid-maulid sepuh. Orang-orang dulu pasti ngerti. Bacaan-bacaan maulid Diba pasti kenal, pasti nggak asing di telinganya. Itu Bapak Ibu, pengarang maulid Ad-Dibai. Bukti orang kalau dalam hatinya ada Nabi Muhammad, orang kalau dalam hatinya ada rasa cinta dan manis merasakan cintanya Nabi Muhammad, ini akan terjadi kepada Imam Abdurrahman Ad-Dibai. Sama bakalannya sama seperti beliau. Beliau pada saat pengen meninggal dipanggil anak-anaknya. Wahai anakku, Abah pengen wasiat. Wasiat apa Abah? Nanti kalau Abah meninggal 2 hal kalian lakukan. Apa? Yang pertama, tolong jangan ada yang nangis pada saat jenazah Abah digiringi masuk ke liang lahat. Yang kedua apa Abah? Yang kedua Abah mewasiat, tolong nanti begitu jenazah Abah diangkat kerandanya, jangan ada yang baca tahlil. Padahal kan sunnahnya jenazah kalau diiringin ke dalam kubur bacanya baca tahlil. Oke, jenazah itu begitu diangkat kita bareng-bareng baca la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kan begitu sunnahnya. Tapi beliau pada saat diiringi jenazahnya beliau bilang jangan ada yang baca tahlil. Terus kami baca apa? Tolong iringi jenazah Abah dengan lantunan mahallul qiyam, dengan lantunan salawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Ibu, singkat cerita, tibalah ajal beliau. Setelah selesai dimandikan, selesai dikafankan, selesai disolatkan, mulailah jenazah beliau diangkat sama 4 orang megang besi keranda seperti biasa. Begitu diangkat keranda, 4 orang ngangkat, nggak keangkat Bapak Ibu. Berat luar biasa ini keranda, sampai mereka bilang coba tambah lagi 8 orang. Masing-masing besi pegang 2 orang tetap tidak keangkat, tambah lagi 15 orang tetap tidak keangkat, sehingga mereka bertanya-tanya, masa iya jenazah orang soleh berat? Yang namanya orang soleh kan jenazahnya ringan, ini kok berat? Akhirnya anaknya datang bilang sama keluarganya, ini selama masih ada yang nangis, masih ada yang sedih, Abah nggak bakal mau jenazahnya diangkat buat dimasukin ke dalam kubur. Akhirnya semua ngelap air mata, nggak boleh ada yang nangis. Gimana orang nggak nangis Bapak Ibu terpisah dengan beliau? Syair-syair maulidnya mengingatkan mereka kepada Rasulullah. Pada saat dibacakan maulid, dibacakan mahallul qiyam, orang-orang pada ingat sama Nabi. Sehingga ketika beliau meninggal, seakan-akan mereka merasa terpisah dengan Nabi. Akhirnya semua diem, nggak ada yang nangis. Itu keranda subhanallah, nggak pakai 4-5 orang, 2 orang itu keranda keangkat Bapak Ibu. 2 orang ngangkat keranda, begitu mau dibawa ini keranda, drama lagi beliau. Ini jenazah drama lagi, didorong dia ngerem, nggak bisa jalan. Kenapa? Rupanya jamaah yang hadir semuanya pada baca tahlil. Anaknya bilang kalau masih tahlil yang dilantunkan Abah nggak bakal mau jalan, karena wasiat Abah itu pengennya dibacakan mahallul qiyam. Akhirnya jamaah semua sambil iringin jenazah mereka baca ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika salawatullah
alaika. Begitu dibaca mahallul qiyam, jalan itu jenazah Bapak Ibu sampai dikuburkan, selesai diproses pemakaman, ulama-ulama pada datang nyamperin putranya Imam Abdurrahman Ad-Dibai. Ulama bilang apa? Putra Imam, ini kalau tidak dijelaskan kepada umat akan menjadi fitnah bagi umat. Karena sunnahnya Nabi, jenazah itu diiringi dengan bacaan tahlil. Hanya ayahmu yang jenazahnya diiringi bacaan mahallul qiyam. Ini harus ada penjelasan kepada umat, karena sunnah tidak boleh dilanggar. Akhirnya anaknya bilang sama para kiai dan para habaib di tempat, tenang para kiai, tenang para habaib, saya pun pada saat Abah wasiat kepada saya sudah protes. Saya bilang, Abah, ini bahaya kalau tidak dijelaskan kepada umat, akan menjadi fitnah bagi umat. Maka Abah harus kasih alasan kenapa Abah ingin jenazah Abah diiringi dengan bacaan mahallul qiyam. Maka pada saat itu Abah memberitahu saya alasannya. Apa alasannya? Alasannya, wahai hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, tidak pernah terbayang di pikiran seorang manusia punya alasan seperti ini. Beliau bilang sama anaknya, wahai putraku, pada saat ajal menjemput Abah nanti, pada saat kematian itu tiba, maka ketahuilah kematian adalah puncak cita-cita Abah di dalam hidup. Ini gak masuk akal. Masa bisa orang menjadikan cita-citanya adalah kematian? Sekarang nih orang-orang yang hadir kita semua di majelis ini, kalau pulang ke rumah tiba-tiba malaikat Israel udah nongkrong depan pintu rumah, kira-kira bagaimana? Minggat? Kabur? Betul? Kabur. Jangankan ibu bapak, emang Habib udah siap? Ih, bodoh amat, lu aja gua enggak. Takut. Betul nggak? Kok bisa ini orang berani sama mati? Sampai-sampai dia bilang kematian adalah puncak cita-cita Abah. Kenapa demikian Abah? Maka beliau mengatakan, karena pada saat ajal menjemput, pada saat kematian tiba, maka saat itulah perjumpaan Abah dengan sang kekasih terbuka lebar. Pintu perjumpaan Abah dengan sang pujaan hati terbuka lebar. Siapa lagi pujaan hatinya kalau bukan Sayyiduna Muhammad? Abah akan berjumpa dengan Rasulullah. Pada saat itu Abah akan senang, Abah akan gembira. Maka Abah gak mau di saat Abah gembira ada satu dari kalian yang mengiringi jenazah dalam keadaan bersedih. Pada saat itulah Abah minta agar kalian sambut kedatangan Rasulullah, sambut perjumpaan saya dengan Rasulullah dengan bacaan lantunan-lantunan salawat penyambutan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang kalau sudah cinta dan merasakan tenggelam di dalam cintanya kepada Nabi, maka kondisinya seperti ini Bapak Ibu. Jangankan cuma panas, jangankan cuma duduk 1-2 jam, jangankan ngaji tentang Nabi 2-3 jam, kematian sekalipun akan menjadi cita-cita di dalam kehidupannya, asalkan dia bisa berjumpa dengan Rasulullah SAW. Maka pertanyaan dari kisah ini yang harusnya timbul di dalam pikiran kita, yang harusnya timbul di dalam hati kita semua, akankah diri yang hina ini, akankah diri yang penuh dosa ini akan pantas berjumpa dengan Rasulullah? Saya tanya sama ibu bapak, tanya sama diri kita sendiri, akankah saya pantas berjumpa dengan Rasulullah? Jangan kira ini perjumpaan biasa. Mungkin sekarang yang di dunia bisa pada ketawa, mungkin sekarang yang di dunia bisa pada santai-santai. Demi Allah, kalian yang akan banyak menangis di hari kiamat untuk bisa berebut dekat dengan Nabi Muhammad SAW.
Kita sebagai muslim yang yakin ada la ilaha illallah Muhammadur, kita bersyahadat tiada Tuhan selain Allah dan Nabi adalah utusan Allah, semuanya yakin bahwa kehidupan tidak hanya berakhir di dunia, tapi kehidupan kita sampai di akhirat nanti. Makanya dari kecil kita udah diajarin sama orang tua untuk baca doa Rabbana atina fid dunya. Stop. Emang doanya sampai situ dong? Emang sampai situ doang doanya? Ada lanjutannya nggak? Ada. Apa lanjutannya? Wa fil akhirati wa qina adzab. Orang sukses itu bukan hanya fi dunia hasanah, bukan hanya rumah megah, mobil mewah, harta banyak. Orang sukses itu ketika dia sukses di dunia dan dia selamat di akhir. Makanya banyak orang punya rumah megah, punya harta warisan banyak, tapi ketika dicabut keberkahan oleh Allah, dicabut rasa syukur oleh Allah, maka rumah megah azab baginya, rumah mewah azab baginya, mobil mewah itu bencana baginya, harta warisan banyak itu musibah baginya. Berapa banyak orang udah tua, dia bikin rumah besar, dia mewahin rumahnya, dia renovasi rumahnya, begitu sudah tua dia bilang sama kita, ya Allah saya nyesel bikin rumah gede-gede. Emang kenapa Bapak? Dia bilang, iya Habib, saya rumahnya doang gede, anak cucu saya pada kabur dari saya. Saya rumah doang besar, gak ada anak cucu menantu yang datang nengokin saya. Paling-paling di rumah cuma rame kalau lagi lebaran doang. Selain lebaran ini rumah sepi. Banyak gak yang begitu? Banyak. Rumah besar tidak menjamin orang bahagia Bapak Ibu. Harta warisan banyak. Berapa banyak orang saudara dengan saudari saling membunuh hanya karena berebut harta warisan. Ini karena keberkahan sudah dicabut sama Allah. Rasa syukur sudah dicabut sama Allah. Cinta Nabi sudah dicabut sama Allah. Akhlak Rasul sudah dicabut. Maka dari itu perjumpaan dengan Nabi, kedekatan dengan Nabi, syafaat Nabi itu sangat dibutuhkan oleh kita semua Bapak Ibu. Bukan hanya di akhirat saja, di dunia kita butuh syafaat Nabi. Keluarga yang cekcok, rumah tangga yang tidak rukun, ketahuilah rumah tangga kita tidak rukun karena sudah tidak ada lagi sunnah Nabi Muhammad dalam rumah tangga kita. Istri jadi kurang ajar sama suami karena suami gak ngajarin istri cinta kepada Nabi, gak ngajarin istri ngikutin akhlak istrinya Nabi. Suami pun tidak berakhlak seperti Nabi, sehingga istri adalah cerminan bagi suami. Suaminya ninggalin akhlak Nabi, istri pun akan jauh dari akhlak orang-orang perempuan yang salihah. Maka dari itu bicara tentang Nabi jangan main-main Ibu. Minimal kita di akhir zaman yang sholatnya sedikit, dosanya besar, maksiatnya banyak, bekal kita cuma satu. Bekal kita itu dekat sama Nabi. Udah bekal kita itu, nggak ada bekal yang lain. Nabi tahu di umat akhir zaman sholatnya bakal sedikit. Nabi tahu umat akhir zaman dosanya bakal banyak. Makanya Nabi dari 1400 tahun yang lalu sudah ngeramal. Nabi sudah prediksi. Nabi kasih jalan pintas buat umat Nabi Muhammad. Kalian tenang, yang ngerasa dosanya banyak, kata Nabi, akta akrobukum minni majlisan yawmal qiyamah, yang paling dekat denganku kedudukannya di hari kiamat bukan yang banyak sholat, bukan yang banyak sedekah, bukan yang banyak tahajud, tapi yang paling dekat dengan Nabi Muhammad adalah aktsaruhum alayya salatan, yang paling banyak sholawatnya kepada Nabi. Kalau disederhanakan, orang banyak nyebut orang, ketika seseorang banyak menyebut nama orang lain, artinya itu orang yang sedang cinta kepada orang tersebut. Berarti artinya apa? Banyak sholawat kepada Nabi, yaitu cinta kepada Nabi. Maka dari itu Bapak Ibu, orang hadir maulid supaya pulang bawa cinta Nabi. Bukan pulang dari maulid ditanya tadi emang berkatnya apa. Orang hadir maulid tadi ditanya dapat apa. Oh itu Habibnya lucu, oh itu Habibnya sedih. Bukan itu tujuan maulid. Orang hadir maulid kalau dia masih karena siapa Habibnya, masih karena siapa kiainya, siapa yang menyelenggarakannya, maka ketahuilah puluhan maulid pun, ratusan maulid pun kita hadir, kita nggak bakal pulang bawa cinta Nabi Muhammad SAW. Kita semua hadir maulid supaya masing-masing punya posisi dekat dengan Nabi Muhammad.
Saya orang biasa, saya orang tidak berilmu, saya orang miskin. Apakah Nabi akan datang ingin berjumpa dengan saya? Jangankan kalian, jangankan kita, orang Yahudi saja Bapak Ibu disambangi oleh Nabi, ditengok oleh Nabi ketika cintanya tulus kepada Nabi. Maka dari itu saya pengen ajak semua yang hadir, ayo tingkatkan maulid kita. Tingkatkan kualitas maulid kita. Kita hadir maulid bukan cuma pengen sholawatan doang, pengen supaya pulang masing-masing bawa syafaat Nabi besar Muhammad, supaya di hari kiamat nanti ibu sama bapak wajahnya dikenal sama Nabi. Karena di hari kiamat orang berebut buat bisa dekat Nabi. Orang kayanya, ulamanya, pejabatnya, semua bakal berebut buat dekat sama Nabi. Saya kasih contoh, bulan Agustus kemarin ada ulama luar biasa datang ke Indonesia. Beliau bernama Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid. Ada satu lembaga survei yang menyatakan bahwa dari 100 muslim berpengaruh di Indonesia pada saat di dunia, pada saat ini muslim nomor 1 yang paling berpengaruh di dunia adalah beliau Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid. Bulan Agustus kemarin beliau datang ke Jakarta, Bapak Ibu, bikin kajian-kajian di Masjid Istiqlal. Itu lembaga Masjid Istiqlal, mereka bikin lembaga survei, mereka bilang yang hadir dalam kajian subuh Habib Umar di Masjid Istiqlal tidak kurang dari 50.000 orang baru kajian subuh. 50.000 orang. Saya pada saat itu hadir, Bapak Ibu. Saya datang Masjid Istiqlal, bahkan saya duduk di dalam barikade bagian depan. Pada saat itu saya menyaksikan pemandangan luar biasa. Saya pikir di situ, ya Allah, ini ulama, kiai, habaib, pejabat, gak ada harganya pada saat itu. Karena orang berebut buat bisa salaman sama Habib Umar. Teman saya, ada kenalan saya yang anggota dewan, ada kenalan saya yang dari Brimob, ada kenalan saya yang dari TNI. Pada saat itu nggak ada harganya, Bapak Ibu. Nggak berpengaruh lagi tuh Brimobnya, nggak berpengaruh lagi itu pejabatnya, TNI-nya. Jangankan yang pejabat, ulama, imamah segede-gedenya pada saat itu didorong-dorong karena orang berebut pengen salaman sama Habib Umar. Mertua saya, Habibana Quraisy Baharun dari Kuningan, beliau angkatan pertama Habib Umar, nggak bisa salaman di masjid. Akhirnya beliau harus kejar ke hotel, bisa salaman di hotel sama Habib Umar. Itu saya mikir begini, Bapak Ibu, ya Allah, ini yang punya pesantren besar, ini santrinya ribuan, ini pangkatnya tinggi, ini duitnya banyak. Pada saat itu nggak ada artinya. Yang berarti hanya orang yang dikenal oleh Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid pada saat itu. Saya bilang begini, ini baru pewarisnya, ini baru cucunya, ini baru ulamanya. Bagaimana nanti di yaumil qiyamah yang hadir bukan 50.000 orang, di yaumil qiyamah yang hadir dari ujung timur ke barat, dari zaman Nabi Adam sampai manusia terakhir. Semua orang itu akan berebut untuk diingat dan dikenal oleh Nabi Muhammad SAW. Maka pertanyaan kita semua yang hadir pada saat kita pulang, tanyakan diri kita, di mana saya pada saat itu? Apakah saya akan dikenal oleh Rasulullah? Saya bisa diingat oleh Rasulullah. Demi Allah, yang di dalam hatinya nggak ada Nabi nggak bakal masuk surga, mustahil masuk dalam surga. Makanya Nabi tahu di akhir zaman dosa banyak, maksiat banyak. Kalau dosa maksiat banyak, ya udah. Kalau emang sadar, jangan pernah berhenti cinta sama Nabi. Minimal kalau disebut nama Nabi Muhammad, itu jangan main-main. Ini nama keramat, Bapak Ibu. Dengan nama ini pintu surga dibuka. Dengan nama ini neraka padam. Dengan nama ini Allah selamatkan manusia. Ini nama keramat. Sehingga maulid Nabi nggak bisa buat main-main. Saya kalau ceramah maulid emang saya nggak banyak bercanda. Kalau ibu boleh tanya di Kuningan, Habib Bagir ceramahnya bagaimana? Kalau nikahan, Isra Mi'raj isinya bercanda mulu, ngelawak mulu isinya. Tapi kalau ceramah maulid, saya mau bercanda banyak-banyak malu. Tahu kenapa? Karena Nabi nggak pernah bercanda kalau cinta sama kita. Urusan cinta sama umat, Nabi nggak pernah main-main. Nabi nggak pernah bercanda. Nabi tegas, Nabi sedih, Nabi lapar, Nabi disiksa, Nabi diadab untuk cinta kepada umatnya.
Sallu ala Muhammad. Makanya itu ayo saya ajak semuanya, mau orang awam, mau ulama, mau orang kaya, mau pejabat, semua saya ajak, jadilah orang awam yang cinta Nabi, jadilah santri yang cinta Nabi, jadilah pejabat yang cinta Nabi, jadilah orang kaya yang cinta Nabi, karena Nabi tidak pernah membedakan umatnya. Oh, kalau cucunya Nabi cinta, selain cucunya Nabi nggak cinta, enggak, semua umat Nabi di mata Nabi sama. Kita semua punya tanggung jawab. Tanggung jawab apa? Untuk menyambut cintanya Nabi, menyambut rindunya Nabi. Kita semua cinta kita ditunggu sama Nabi, sholawat kita ditunggu sama Nabi. Nabi pengen dekat sama kita, Bu. Makanya Allah bilang dalam Quran, kalau mau nyari Nabi gak usah ke majelis, gak usah ke pesantren, gak usah ke guru. Kalau pengen cari Nabi Muhammad, khusus untuk Nabi, Allah bilang dalam Quran, wa'lamu anna fikum Rasulullah. Nabi gak ada di tempat yang lain, Nabi ada di sini, Bu. Nabi ada di hati kita semua. Cuma kita yang usir Nabi dari hati. Kita masukin dunia, kita masukin uang, kita masukin harta, kita masukin hal-hal yang berperkara duniawi, sehingga Nabi dengan halus permisi keluar dari hati kita. Hati-hati, yang hatinya tidak ada nama Nabi Muhammad, demi Allah dia akan kesulitan pada saat sakaratul maut nanti. Sulit sakaratul mautnya, matinya bakal susah, karena Israel datang dengan kasar dia cabut nyawanya. Tapi kalau Nabi ada dalam hati, begitu Israel datang, ruh Nabi Muhammad sudah duduk nemenin itu mayat. Calon mayat ditemenin sama Nabi. Israel mau cabut, ngelihat Nabi permisi sama Nabi. Ya Rasulullah, permisi, saya mau cabut nyawa di umat. Ya, kamu cabut, tapi dia adalah umat saya. Jangan kasar-kasar. Cabut pelan-pelan, sehingga orang yang dicabut dalam keadaan husnul khatimah, ada Nabi di sampingnya, dia senyum wajahnya. Kalau nggak percaya tanya Mudin yang biasa ngurusin mayat. Orang kalau matinya orang baik itu senyum mukanya. Habis senyum matanya berbinar-binar kayak pengen nangis, tapi nggak netes air mata, cuma basah matanya. Terus di dahinya ada keringat. Kalau orang meninggal husnul khatimah, tahu kenapa? Sakitnya sakaratul maut dia hanya sebatas keringat itu doang, seperti orang lari aja. Tapi orang kalau nggak ada Nabi Muhammad, Israel datang matanya sudah melotot. Begitu Israel mau cabut matanya melotot, dia mau teriak nggak bisa, karena ruh sudah dicabut. Sehingga itu orang kalau meninggal husnul khatimah, mulutnya mangap, mata melotot, mulut mangap. Begitu ruh dicabut, dia mau kejar ruhnya, mau tangkap, mau masuk lagi, tangan nggak bisa gerak, tangan sudah mati. Sehingga matanya melotot, melihat ke atas, mulutnya mangap. Itu orang meninggal husnul khatimah. Nggak percaya boleh tanya sama Mudin yang biasa ngurusin jenazah. Maka Bapak Ibu, ayo kita tutup sama-sama majelis kita di sore hari ini dengan keberkahan, agar masing-masing dari kita pulang bawa cinta kepada Rasulullah. Ayo.